ke website pertama, yaitu Tokopedia. Tokopedia adalah di mana kita dapat membeli barang yang kita perlukan dan juga kita bisa melakukan top up. Website kedua yaitu Shopee. Shopee hampir sama dengan Tokopedia. Di sini kita dapat membeli barang serta melakukan top up. Di sini juga ada berbagai macam game yang diperlukan, sehingga kita mendapatkan poin lalu ditukar dengan belanjaan yang kita inginkan. Website ketiga yaitu iBox. iBox adalah toko online yang menawarkan produk-produk elektronik merek Apple. Hampir semua produk elektronik Apple dapat dibeli di sini dengan penawaran serta potongan harga yang tentunya sangat menarik. Selanjutnya yaitu Amazon. Amazon adalah situs jual beli terbesar di seluruh dunia, serta dapat melayani hingga ke berbagai negara. Di sini kita bisa menjual tapi kita tidak memiliki barang, atau juga disebut epilen. Yang selanjutnya yaitu TaxID. TaxID adalah web yang bekerja sama dengan Cinema21 serta CGV. Lalu untuk pembayaran dapat dilakukan dengan aplikasi Dana. Web ini dapat memudahkan kita untuk membeli tiket bioskop di Indonesia, sehingga kita tidak perlu lagi mengantri. Selanjutnya, Blibli. Blibli dapat dikatakan sebagai mall online terbesar dengan menyediakan berbagai hal baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Blibli juga sudah mendapatkan pengakuan dari seluruh dunia. Selanjutnya yaitu Gramedia. Gramedia adalah web yang menyediakan berbagai macam buku yang dapat kalian beli tanpa harus ke toko buku. Dalam web Gramedia juga memberikan diskon-diskon yang sangat menarik. Selanjutnya, tiket.com. Tiket.com adalah web yang berisikan tiket pesawat, tiket serta hotel, tiket kereta api, sewa mobil. Tiket.com sangat membantu bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan. Toko website yang terakhir yaitu Bershka. Bershka adalah web brand internasional yang digunakan publik untuk membeli baju, celana, maupun sepatu, serta menyediakan koleksi baik untuk laki-laki maupun perempuan. Berikut ini adalah blog yang bermanfaat. Blog yang pertama yaitu Tommy Saputra, fotografi. Dalam blog ini, adminnya sering menjelaskan tentang fotografi serta memamerkan hasil-hasil karya dia ataupun orang lain yang membuat blog ini tambah mengagumkan. Dan web selanjutnya yaitu Open Subtitle adalah blog yang berisi subtitle. Jadi jika kalian ingin menonton film dengan subtitle Indonesia, kalian bisa mendownloadnya di sini. Web selanjutnya yaitu Graha Nurdian. Dalam blog ini, adminnya membahas tentang konspirasi dunia. Menurut saya, blog ini seru untuk dibaca. Blog selanjutnya yaitu Cynthia
Astarina adalah sebuah blog tentang traveling, review hotel dan resort, serta kuliner, dan juga berisikan tentang tips-tips berkunjung ke berbagai daerah maupun ke luar negeri. Website selanjutnya yaitu Hey Theresia. Hey Theresia adalah blog yang membahas tentang kuliner mancanegara, serta berbagi pengalaman dalam mencicipi makanan-makanan dari berbagai restoran, resep, serta membuat makanan itu sendiri. Website selanjutnya yaitu Art Indonesia. Website ini membahas tentang seni, terutama dalam lukisan. Contoh isinya yaitu keindahan lukisan hitam putih. Jadi jika kalian memiliki ketertarikan dalam dunia seni melukis, kalian wajib membaca blog ini. Website selanjutnya yaitu Desti Baca Buku, di mana ia meresensikan buku, mengulas buku, serta menjelaskan topik utama sebuah buku, serta alur cerita buku yang telah ia baca. Selanjutnya yaitu Historia. Web Historia adalah blog pertama di Indonesia yang menyajikan tentang pemikiran kritis atas asal-usul agama, ekonomi, galeri, historiografis kuno, kultur, serta militer dengan penelitian sejarah yang ketat. Website selanjutnya yaitu Karen Novilda, berisi tentang cerita-cerita pribadi serta pemikiran yang dibagikan khusus untuk para remaja. Website selanjutnya yaitu Febrian Lukito. Website edukasi yang pertama yaitu Pinternesia. Website atau situs yang pertama yaitu Pinternesia merupakan salah satu website penyedia berbagai informasi dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Dengan belajar di sini, kamu bisa jadi lebih pintar dan menambah wawasanmu. Yang kedua yaitu Ruang Guru. Situs berikut mungkin kamu sudah tidak asing lagi, yaitu Ruang Guru. Ruang Guru merupakan sebuah media belajar online yang cukup terkenal di Indonesia. Di sini kamu bisa mendapatkan berbagai video, pembelajaran, tutor privat, grup belajar online, tryout, ujian online, dan berbagai fasilitas lain yang bisa menunjang kegiatan belajar kamu. Yang ketiga yaitu Udemy. Udemy adalah situs belajar online yang berasal dari San Francisco, yaitu Udemy yang dirilis pada tahun 2009. Di situs ini kamu dapat menyalurkan kemampuan kamu dengan cara upload video tutorial dan biasa disebut dengan kursus. Yang keempat, Alison. Alison merupakan salah satu pelopor situs belajar online gratis di dunia yang sangat terkenal. Situs ini dibuat pada tahun 2007 oleh Mac Ferrick. Sekarang ini Alison sudah memiliki lebih dari 7 juta pengguna serta pengajar dari berbagai institut. Yang kelima yaitu Khan Academy. Media belajar online terbaik terakhir yang kami sarankan adalah Khan Academy. Situs ini didirikan pada tahun 2006 dan merupakan salah satu situs belajar online tertua yang ada di internet. Di situs ini kamu dapat belajar matematika berdasarkan pengelompokannya, seperti geometri, aritmatika, trigonometri, dan sebagainya.
Setelah kamu menyelesaikan course, kamu juga akan diberikan sertifikat dari Khan Academy ini. Yang keenam, Mobile Edukasi Kemendikbud. Website yang pertama adalah Mobile Edukasi. Selain itu, Mobile Edukasi memberikan kita kemudahan dan fitur seperti AMAU, aplikasi Mobile Learning atau ATUN, aplikasi Tryout Ujian Nasional, dan ATA, aplikasi Teaching Aids. Selanjutnya yaitu nomor induk siswa nasional (NIS) atau nomor induk siswa nasional sangat penting bagi para siswa. Seringkali para siswa disuruh untuk menunjukkan nomor NIS saat mengisi formulir. Layanan ini menerapkan sistem komputerisasi terpusat dan online untuk mengelola masing-masing nomor-nomor induk yang dimiliki oleh siswa. Yang kesembilan, perizinan dan penyetaraan ijazah. Website ketiga dari layanan pendidikan dasar. Layanan ini berguna untuk memberi izin atau izin belajar kepada warga negara asing yang ingin belajar di dalam negeri, dan juga layanan penyaluran siswa warga Indonesia dari luar negeri atau juga siswa satuan kerja sama dalam negeri yang mempunyai keinginan belajar di sekolah nasional. Yang terakhir yaitu Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional adalah website yang berisikan kumpulan koleksi buku beserta sistem manajemen dari British Council yang diberikan pada tahun 2014, tepatnya pada tanggal 20 Juli. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima buku tersebut. Itulah website edukasi. Website berita. Yang pertama yaitu detik.com. Detik.com merupakan portal web yang menyampaikan berbagai berita dan juga artikel daring dari Indonesia. Menjadi situs berita yang menarik untuk pengguna saling berkomentar dan mengutarakan opini mereka dibandingkan dengan situs portal berita lainnya. Yang kedua, kompas.com. Kompas.com adalah web berita yang selalu membagikan informasi yang berkaitan dengan dunia ekonomi, hiburan, teknologi, bola, otomotif, sains, properti dan traveler, edukasi, gaya hidup, dan masih banyak lain. Bahkan Kompas pernah mendapatkan penghargaan berita online terpercaya dari Super Brands. Yang ketiga yaitu Liputan 6. Liputan 6 menyampaikan informasi dan berita terbaru yang berhubungan dengan kanal-kanal yang disesuaikan dan kebutuhan pembaca seperti bisnis, tekno, showbiz, health, lifestyle, otomotif, politik, olahraga, dan masih banyak lagi. Dan yang tidak kalah menarik, situs ini masuk dalam jajaran 5 portal terbesar di Indonesia berdasarkan halaman Lexa. Yang berikutnya yaitu tribunnews.com. Web portal ini menyampaikan suatu informasi baik itu nasional, regional, internasional, olahraga, ekonomi, dan bisnis, serta seleb maupun lifestyle. Selanjutnya yaitu merdeka.com. Merdeka.com dibangun oleh perusahaan teknologi yang terdiri dari orang-orang yang mengerti dan menguasai tentang bahasa pemrograman atau PHP dan Apache, bergabung dengan bersinergi dengan situs kapanlagi.com, membuat mereka menjadi salah satu portal berita terbaik begitu dikenali oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu OKZone.
Ogezone merupakan portal daring berita dan hiburan terbaik dan terpercaya yang berfokus pada pembaca Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Merupakan perusahaan media terintegrasi yang terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Ogezone menayangkan beragam konten dari berita umum, politik, peristiwa internasional, sports, bola, auto, teknologi, travel, ekonomi, lifestyle, selebriti, makanan, haji, dan juga Rubik. Portal selanjutnya yaitu kapanlagi.com. Kapanlagi.com ini berisi situs berita daring di Indonesia yang berfokus pada dunia hiburan. Selain itu, situs yang dibangun dan didirikan oleh GA menyampaikan berbagai berita yang berkaitan dengan musik. Yang selanjutnya yaitu tempo.com. Situs ini menyajikan berita yang beraneka ragam, mulai dari berita nasional, bisnis, metro, dunia, bola, dan lainnya. Berita Bola.net. Berita Bola.net adalah situs beragam informasi mengenai dunia olahraga, terutama sepak bola. Selanjutnya, portal berita FIFA. FIFA tersebut menyajikan warta harian terkini seputar politik hingga lifestyle dengan mengutamakan kecepatan dan kedalaman. Media daring yang satu ini selalu diperbarui setiap 24 jam dalam seminggu. Web komunitas online pertama yaitu Kaskus. Kaskus adalah forum komunitas dunia maya nomor 1 di Indonesia yang anggotanya memiliki sebutan yaitu Kaskuser yang membahas tentang berbagai hal. Yang kedua, Female Daily. Female Daily adalah di sini anggota dapat berbagi tips-tips seputar dunia kecantikan seperti review produk kecantikan, tips dan trik kecantikan, serta ada juga lifestyle-nya. Yang ketiga yaitu Goodreads. Goodreads adalah forum komunitas online untuk para pecinta buku. Di sini, anggotanya saling bertukar pikiran dari isi buku yang telah mereka baca. Yang keempat, Indofotografi. Indofotografi adalah forum komunitas yang dapat bertukar pengalaman fotografi serta dapat berbagai tips dan trik dalam hal fotografi. Komunita ID, yaitu kumpulan komunitas online. Di sini kalian dapat memilih komunitas yang kalian inginkan. Di sini terdapat berbagai macam komunitas, mulai dari olahraga hingga politik. Komunitas selanjutnya yaitu komunitas yang belajar tentang Al-Quran. Jadi kita di sini dapat berbagai hal-hal tentang Al-Quran serta hadis-hadisnya. Detik Forum. Detik Forum adalah forum diskusi seputar gosip artis, selebriti, berita politik, berita viral yang unik, percintaan dan gaya hidup, hobi dan juga olahraga. Komunitas Tangan di Atas, yaitu suatu komunitas yang beranggotakan para wisatawan muda dan orang-orang berminat pada dunia wirausaha. 10. Hijab Community, yaitu sebuah komunitas yang insya Allah akan menjadi wadah para muslimah untuk bersilaturahmi dari fashion yang akan membuat kita menjadi muslimah yang lebih baik, insya Allah.
Adobe Design diperuntukkan khusus untuk desainer yang ingin membuat portofolio desain yang terkait. Pinterest adalah wadah untuk orang-orang yang ingin membagikan foto atau gambar-gambar mereka. Jurnal portofolio adalah dikhususkan untuk mereka yang berprofesi sebagai jurnalis, blogger, copywriter, serta fotografi yang ingin membuat portofolio. Behance adalah project yang khusus untuk portofolio, tapi juga menyediakan Illustrator, Lightroom, Photoshop, serta graphic design. Portfolio box adalah portfolio box yang berisikan portofolio yang dapat kita unduh secara gratis. Di sini ada banyak sekali art yang dapat kita gunakan. Atau jika ada jurnalis yang ingin menggunakannya, mereka bisa mengambil dari sini. Dan ada pula yang memiliki bayaran. Adobe Portfolio. Yap, seperti yang kita ketahui, ini salah satu web dari Adobe. Adobe Portfolio berisikan template atau kita juga dapat membuat portofolio kita sendiri. Selanjutnya, Crevado. Seperti dengan Adobe Portfolio, di Crevado juga kita diperuntukkan untuk membuat portofolio sendiri. Namun jika tidak ingin membuat, di sini juga disediakan portofolio secara gratis.